Dalam Perjanjian Lama, konsep jalan seringkali merujuk pada cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ini mencangkup ketaatan pada hukum-hukum dan perintah-perintahnya. Dalam kitab Mazmur, seratur kehidupan beragama dan kehidupan sehari-hari umat Yahudi. Selain itu, klaim Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan menuju Bapa akan terdengar radikal dan eksklusif sekali. Satu, di mana dikatakan dalam kitab Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dirinya sebagai sumber kehidupan rohani dan kekal. Ini melampaui pemahaman umum tentang Salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, Allah kita yang ajaib, Bapa yang kekal. Saat ini kita kembali bertemu dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang pengakuan Kristus, akulah jalan kebenaran dan hidup, yang diambil di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Pengakuan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Merupakan pernyataan yang sangat mendasar dalam iman Kristen. Namun, untuk memahami kedalaman dan potensi, untuk memahami kedalaman dan potensi benturan dengan pemikiran Yahudi pada abad yang pertama, kita perlu menelusuri akar konsep-konsep ini dalam kitab Perjanjian Lama atau Tanakh dan tradisi yang terjadi pada masa-masa Perjanjian Lama. Saudara, dalam Perjanjian Lama, konsep jalan seringkali merujuk pada cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ini mencangkup ketaatan pada hukum-hukum dan perintah-perintahnya. Dalam kitab Mazmur 119 dinyatakan, berulang kali memuji Taurat sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Amsal juga penuh dengan nasihat untuk memilih jalan hikmat dan menjauhi jalan orang fasik. Bagi orang Yahudi pada zaman Yesus, jalan yang utama adalah mengikuti halakha, yaitu keseluruhan hukum dan tradisi yang mengatur kehidupan beragama dan sehari-hari bagi kaum Yahudi. Bagi rabi dan ahli Taurat yang memiliki otoritas dalam menafsirkan dan mengajarkan jalan ini, pengakuan Yesus bahwa dirinya adalah jalan menunjukkan bahwa dalam diri Kristus terkandung keseluruhan hukum Taurat yang mengatur kehidupan beragama dan kehidupan sehari-hari umat Yahudi. Selain itu, klaim Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan menuju Bapa akan terdengar radikal dan eksklusif sekali. Ini secara implisit menantang otoritas, mapan, dan interpretasi yang berlaku tentang bagaimana seorang berhubungan dengan Tuhan. Hal inilah yang menjadi sebuah pertentangan ketika Tuhan Yesus mengklaim dirinya sebagai jalan. Kaum Farisi dan ahli Taurat yang pada waktu itu mendengar pengakuan Tuhan Yesus dengan keras dan radikal menentang bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Di dalam Yesus bagi kaum Taurat dan kaum Farisi tidak ada sedikit pun Taurat dalam kehidupan Yesus. Tetapi saudara, apabila kita mencermati klaim dan perkataan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi Tuhan Yesus datang untuk menggenapi perkataan yang ada di dalam Taurat itu sendiri. Baiklah saudara, selanjutnya kita akan belajar tentang konsep kebenaran dalam Perjanjian Lama, jauh melampaui sekadar fakta atau kejujuran. Istilah kebenaran dalam teks Ibrani adalah emet, menyangkut keandalan, kesetiaan, dan stabilitas karakter Allah. Tuhan adalah sumber segala kebenaran. Itu bisa kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat yang keempat. Dan firman-Nya adalah kebenaran. Mazmur pasal 119 ayat 160.
Umat Israel dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, mencerminkan karakter Allah dalam tindakan dan perkataan mereka. Ketika Tuhan Yesus mengklaim dirinya sebagai kebenaran, Dia tidak hanya menyatakan bahwa ajarannya benar, tetapi bahwa keberadaannya secara pribadi adalah sebuah perwujudan dari kebenaran yang hakiki dari Allah itu sendiri. Ini adalah klaim yang sangat besar. Bagi teologi Yahudi, kebenaran Allah terutama dinyatakan melalui Taurat. Mengidentifikasi diri sebagai kebenaran bisa dianggap sebagai klaim ilahi atau setidaknya mengimplikasikan otoritas yang setara dengan wahyu Allah. Baiklah saudara, apabila kita mencermati Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, di mana dikatakan dalam kitab Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jikalau Tuhan Yesus mengklaim dirinya adalah kebenaran, itu adalah suatu kebenaran yang tidak dapat terbantahkan. Karena di dalam diri Kristus, firman yang sejati itu ada. Bukankah kita mengetahui dan memahami bahwa Kristus adalah firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia dan tinggal diam bersama kita. Selanjutnya saudara, dalam kitab Perjanjian Lama, hidup atau kaim seringkali dikaitkan dengan berkat dan kehadiran Allah. Kehidupan sejati adalah kehidupan dalam perjanjian dengan Allah yang ditandai dengan ketaatan dan kesetiaan. Sebaliknya, kematian seringkali digambarkan sebagai keterpisahan dari Allah. Harapan akan hidup abadi atau hidup kekal dinyatakan pada satu klaim yang Tuhan Yesus sampaikan kepada setiap para pendengarnya dan juga para muridnya yang hadir pada waktu itu, bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya, bila kita meyakini bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang bisa memberikan hidup yang kekal, adalah suatu ungkapan pengakuan iman yang benar adanya. Sebab Yesus hidup untuk selama-lamanya. Kematian dan maut tidak menguasai pada diri Kristus. Karena Kristus yang datang telah mengalahkan maut, dan Dia bangkit, Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hidup, firman yang hidup, yang menghidupi diri kita. Demikian saudara, klaim Tuhan Yesus sebagai hidup menunjukkan pada dirinya sebagai sumber kehidupan rohani dan kekal. Ini melampaui pemahaman umum tentang kehidupan fisik dan bahkan berkat dunia. Dalam konteks teologi Yahudi, sumber utama kehidupan bahkan berkat duniawi adalah Allah itu sendiri. Sekali lagi menempatkan Yesus pada posisi yang sangat unik dan menantang pemahaman yang ada tentang bagaimana seseorang memperoleh kehidupan yang sejati dan kekal. Pengakuan Yesus ini kemungkinan besar menimbulkan berbagai reaksi di kalangan orang Yahudi pada abad yang pertama. Bahkan saudara, ketika Yesus menyampaikan klaimnya bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup, bagi banyak orang, klaim ini akan dianggap sebagai penghujatan atau kesombongan yang luar biasa. Mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang keesaan Allah dan peran Taurat sebagai mediasi utama antara Allah dan manusia. Mengklaim diri sebagai satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup akan dianggap merendahkan peran Taurat dan tradisi Yahudi. Beberapa orang mungkin merasa bingung dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan Yesus. Mereka mungkin mencoba memahami klaimnya dalam kerangka pemahaman mereka tentang Mesias yang dijanjikan. Untuk itu, apakah Mesias akan memiliki peran mediasi yang unik? Bagaimana klaim ini berhubungan dengan janji-janji Allah kepada Abraham dan keturunannya? Sebagian kecil orang Yahudi
yang kemudian menjadi pengikut Kristus mungkin melihat dalam klaimnya pemenuhan dari harapan-harapan perjanjian lama. Mereka mungkin percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang telah datang untuk membuka jalan baru bagi hubungan dengan Allah, membawa kebenaran yang lebih dalam, dan menawarkan kehidupan yang kekal. Saudara, mari kita coba mencermati dari perspektif perjanjian lama dan teologi Yahudi. Pengakuan Yesus akulah jalan, kebenaran, dan hidup adalah pernyataan yang sangat signifikan dan berpotensi kontroversial. Meskipun konsep jalan, kebenaran, dan hidup memiliki akar yang dalam tradisi Yahudi, klaim Tuhan Yesus bahwa Dia adalah satu-satunya jalan menuju Bapa akan dianggap sebagai tantangan terhadap pemahaman yang mapan tentang bagaimana manusia berhubungan dengan Allah melalui Taurat dan tradisi Yahudi. Pemahaman yang lebih mendalam tentang latar belakang perjanjian lama dan teologi Yahudi membantu kita mengapresiasi betapa radikal dan transformasifnya ketika Kristus mengklaim dirinya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Baiklah saudara, lalu bagaimana dengan kita sebagai para pengikut Kristus yang berasal dari luar akar orang-orang Yahudi? Saudaraku, klaim Tuhan Yesus adalah klaim yang luar biasa adanya. Klaim Tuhan Yesus menunjukkan bahwa apa yang kita imani selama ini tentang jalan menuju Bapa, tentang jalan menuju surga adalah benar adanya. Sebab hanya Kristuslah yang bisa membawa kita kepada Allah Bapa di surga. Hanya Kristuslah yang bisa membuat diri kita memiliki kehidupan yang kekal, hidup sejahtera, hidup damai yang kelak nanti kita terima ketika Kristus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Baiklah saudara, jikalau saudara terberkati tentang tayangan ini, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan yang saudara pandang layak untuk mendapatkan berkat ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.